Halo teman-teman, kita berjumpa kembali bersama AHC Review Kamera. Yang pada waktu ini akan kita review sama nanti sedikit ada tutorial untuk menggunakan Sony RX100 Mark III. Bisa teman-teman lihat, Sony RX100 Mark III. Jadi bukan Mark 1, bukan Mark 2, tapi Mark 3. Bagi nanti teman-teman yang mau mendengarkan, mau mengikuti, jangan di skip-skip, karena nanti akan ada sedikit penjelasan yang mungkin tidak jelas, tapi lumayan. Oke teman-teman, untuk kesempatan ini kenapa kita bahas Sony RX100? Soalnya kamera Sony RX100 ini menurut saya lumayan menjadi incaran juga dari teman-teman yang suka menggunakan kamera seri simple atau seri pocket. Jadi ketika teman-teman menggunakan RX100, teman-teman tidak akan ribet dengan masalah ukuran. Soalnya ukurannya ini sangat simple sekali, kecil. Dia mempunyai ukuran yang kecil, bisa teman-teman sakuin, bisa teman-teman bawa kemana-mana, because this is kamera pocket, seperti kamera digital, cuman dengan pengaturan yang sudah mantap gitu. Dari segi ukuran seperti itu teman-teman. Dari segi kenyamanan, jika teman-teman suka pocket kecil, kalau teman-teman suka yang kecil simple tapi bahasa Jawanya merantasi, nah ini bisa jadi andalan buat teman-teman jikalau teman-teman mau vlog, mau jalan-jalan, mau kemana-mana, cukup bawa satu pocket kecil ini, teman-teman akan merasakan sensasi luar biasa dari kamera ini. Apalagi yang harus kita bicarakan tentang hubungan kita? Enggak. Nah, setelah ini kita akan membahas segelumit apa-apa saja yang ada pada pocket Sony RX100 Mark III ini. Mungkin setelah ini akan saya bahas juga yang Mark 1 sama Mark 6. Nanti yang Mark 6 ditunggu teman-teman, nanti akan mantap. Jadi bagi teman-teman, kita akan beralih menuju sesi membahas rumit-rumitnya Sony RX100 Mark III ini. Untuk sesi kali ini kita akan lakukan sedikit review teman-teman masalah apa-apa saja yang ada pada Sony RX100 Mark III ini. Jadi kalau teman-teman lihat dari segi bodinya, ini sangat ramping dengan ada beberapa tombol-tombol yang disertakan. Untuk kelebihannya sendiri, Sony RX100 Mark III ini yang pertama untuk dari layarnya, dia sudah bisa flip ke atas, beda dengan yang Mark 1. Mark 1 dia belum bisa flip dengan ukuran layar yang udah lumayan gede. Cuman kekurangannya untuk masalah LCD-nya, dia belum touchscreen. Jadi semuanya masih manual. Jadi dia belum touchscreen. Terus yang selanjutnya, kamera sekecil ini dia udah dibekali dengan viewfinder. Jadi ketika kita pencet di sini, jret, nah dia muncul viewfindernya. Dia bisa juga didorong ke sini. Jadi akan sangat
indah sekali kayak gini teman-teman. Cuman kelemahannya adalah ketika nanti viewfindernya digunakan pas posisi hidup dan teman-teman masukkan, kameranya juga akan mati atau mati, shutdown. Terus dibekali juga dengan flash internal di sebelah sini. Nah, dia sangat simpel sekali. Dengan flash sekecil ini dia bisa memancarkan cahaya yang lumayan besar. Terus dibekali juga dengan dial mode yang kita dimudahkan dalam memilih mode-modenya. Ada M, S, A, P, I+, auto, skin, panorama, video, dan lain-lain. Cuman kita nanti akan gunakan untuk mode M. Terus untuk zoomnya menggunakan di sini. Ini ada tombol untuk zoom. Kalau ini untuk shutternya. Jadi ini zoom outnya ke sini, ini zoom innya. Jangan salah teman-teman. Dan lensanya juga ring lensanya bisa diputar untuk manual fokus sama untuk pengaturan diafragma. Dan kamera ini dibekali dengan lensa Zeiss dengan bukaan 1,8 sampai 2,8. Terus selanjutnya teman-teman, dari sisi depannya ini dibekali dengan dial mode. Ini bisa diputar untuk mengatur shutter speed ataupun diafragma. Ini untuk hapus foto. Ini untuk menu. Ini untuk FN atau nanti masuk ke pengaturan layar. Dan ini untuk melihat hasilnya. Terus ini digunakan untuk record videonya. Kamera ini juga bisa nyambung ke HDMI. Dibuka sini, ini untuk HDMI nya teman-teman. Dan ini untuk ngecas yang sebelah atasnya. Kalau teman-teman mau ngecas bisa lewat sini, pakai USB HP juga bisa. Terus kamera ini juga sudah dilengkapi dengan fitur NFC. Jadi untuk handphone teman-teman yang sudah ada NFC nya bisa langsung disambungkan via NFC. Untuk bodinya juga sangat mulus like-nya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial penggunaannya. Coba kita hidupkan. Belum bisa. Sebelum kita hidupin, kita pasang dulu baterai sama MMC nya. Pemasangannya cukup mudah, bisa dibuka di sebelah sini. Terus tinggal dimasukin aja sesuai dengan arahnya sampai ceklik. Kalau sampai salah dia nggak bisa masuk. MMC juga begitu, dia ada petunjuknya, jadi jangan kebalik, berarti sebelah sini. Nah, sampai bunyi ceklik. Sekarang kita tutup, terus coba kita hidupkan. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk biasanya kalau kita pakai MMC second, kalau pakai Sony kayak gini, jadi tidak usah shock. Ini untuk tampilan pertama dari Sony RX100. Bagus teman-teman, sudah ada indikator keseimbangannya juga. Terus kalau kita mau ke mode layar, tinggal di arah atas display. Nah, ini kita sudah live record. Sekarang coba kita gunain fitur zoomnya sampai seberapa jauh. Sampai segini teman-teman, zoomnya sampai segini. Untuk shutter speednya ini di posisi 160. Nah, kalau kita putar ring lensanya, kita bisa mendapatkan
diafragma sampai 18. Terus untuk ISO nya ini auto. Sekarang coba kita setting bagaimana cara setting ISO nya. Bisa di sebelah sini teman-teman yang FN ini. Terus kita cari yang ISO, kita klik. ISO nya bisa dari 80, 100, 125. Coba kita pilih aja 400 karena ruangannya sedikit gelap. 400. Terus kita coba cari settingan lagi. Untuk fokusnya kayak gini nggak apa-apa, fokusnya kita pindahin di AFS, single shoot AF. Kita cari settingannya lagi, flashnya hidup. Oke, sudah. Terus coba kita sekarang hidupin flash. Kita gini. Untuk shutter speednya, kalau ruangan gelap seperti ini bisa kita arahkan ke 80 aja. Pakai ini ya teman-teman ya. Ini juga bisa untuk mengatur diafragma. Caranya adalah dengan arah bawah. Nah, ketika dia sudah berubah warna, kita bisa atur settingannya. Kita ke 1,8 biar lebih bokeh dan cahayanya masuknya lebih banyak. Sekarang coba kita shoot. Kita setengah shoot dulu untuk menemukan fokusnya. Terus kita jepret, flashnya udah nyala. Nah, caranya seperti itu teman-teman untuk memulai jepretan pertama dari teman-teman. Terus untuk mengembalikan flashnya tinggal dimasukin lagi. Sekarang coba kita buka viewfindernya teman-teman. Findernya di sini kita buka. Nah, terus kita majuin dulu ke depan. Teman-teman bisa lihat, nah ini ada sedikit tampilannya di viewfindernya. Ini teman-teman. Nah, cuman kalau ini kelemahannya, kalau kita masukin lagi dia akan mati kan ya. Dan kalau kita naikin lagi kameranya akan hidup. Cuman ya gitu tadi, kalau kita masukin lagi dia akan mati. Kita hidupin lagi nggak apa-apa. Sekarang coba kita setting video. Kita coba record video, kita pindahkan modenya ke mode video yang ini. Oke teman-teman, mode video adalah yang ini. Kita oke. Kita setting manual aja, manual exposure. Nah, tetap masih sama kayak tadi, settingannya nggak apa-apa. Terus untuk memulainya kita pencet bagian sini. Oke, kita mulai. Ini sudah ngerekord. Kita bisa zoom in, halus sekali zoomnya, sangat halus. Kita zoom out lagi. Kita coba ngecek mic-nya. Kita stop dulu. Terus coba di play. Nah, ini ada settingan volumenya udah full. Oke teman-teman, untuk settingannya, settingan videonya, kita bisa ini lihat di sini. Record settingnya bisa sampai 1080. Ini bisa sesuai sama MMC-nya. Ini MMC yang digunakan kurang bagus, jadi mengikuti kualitas MMC-nya juga. Terus kita juga bisa send via WiFi. Caranya dengan send to smartphone. Kita oke, select on smartphone. Nah, kita tinggal nanti menyambungkan smartphone-nya. Nah, ini seperti ini. Sekarang coba kita buka smartphone-nya. Kita coba buka.
Kita sambungkan wifi-nya direct. Ini kita isi sandinya sesuai sama itu. Oke, kita sambungkan. Oke, sudah nyambung ya teman-teman. Terus kita buka aplikasinya. Untuk membuka ini, aplikasinya namanya iMac Edge yang ini. Ini sudah muncul. Kita mulai. Kita akan melihat hasil fotonya tadi. Yang paling atas. Ini ada fotonya tadi, pertama tadi. Dan ini adalah videonya tadi. Kalau di sini nggak bisa play video seperti itu teman-teman. Kita out lagi aja. Sudah cukup penyetelan wifi-nya. Oke teman-teman, untuk pengaturan awalnya mungkin seperti itu. Dari itu teman-teman bisa oprek sendiri untuk unit ini. Pada ininya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, jangan sampai salah membeli. Kalau teman-teman lebih suka simpel ya beli RX 100 Mark III ini. Kita rekomendasikan because dia simple, fiturnya lengkap, dan kualitasnya juga aduhai. Sekarang kita matikan lagi. Nah, setelah tidak dipakai, jangan lupa baterai dan MMC harus selalu dilepas. Buat apa? Ya memang perawatan seperti itu. Kita lepas lagi teman-teman, kita kembalikan seperti sedia kala. Oke, sudah. Oke teman-teman, terima kasih atas videonya. Semoga bermanfaat. See you.